Bentar, sorry. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dari MABB Praktikum 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai PT Unilever Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Andri Baru Saputra dengan NIM J3J119020. Kemudian ada Jenny Vientin Marbun dengan NIM J3J119125. Kemudian ada Muhammad Rizal Nugraha dengan J3J119161. Kemudian ada Safira Alia Hanifah dengan NIM J3J119242. Dan yang terakhir ada Tatik Rahma dengan NIM J3J219407. Langsung saja, yang pertama akan disampaikan oleh Tatik Rahma mengenai gambaran umum dari PT Unilever Indonesia. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan Unilever Indonesia. PT Unilever Indonesia Tbk adalah perusahaan Indonesia yang merupakan anak perusahaan dari Unilever. Pada tanggal 5 Desember 1933, perusahaan ini bernama Zip Fabricant yang berubah menjadi Lever Zip Fabricant NV dan berubah lagi menjadi PT Lever Brothers Indonesia pada tanggal 22 Juli 1980. Nama PT Unilever Indonesia baru diresmikan pada tanggal 30 Juni 1997. Perusahaan ini beralamat di BSD City, Kota Tangerang. Nah, sejak didirikan pada tanggal 5 Desember 1933, Unilever Indonesia telah tumbuh menjadi salah satu perusahaan fast-moving consumer goods di Indonesia. Untuk masalah keuangannya sendiri, PT Unilever ini telah membuka saham di Indonesia untuk yang pertama kali dan dipublikasikan pada tahun 1981 yang juga terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 1982. Nah, pada akhir tahun 2015, Unilever Indonesia telah menjadi perusahaan terbesar keempat berdasarkan kapitalisasi pasar di Bursa Efek Indonesia. Sebagai perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial, Unilever Indonesia memiliki program sustainability atau berkelanjutan yang dilakukan berdasarkan prinsip Unilever Sustainable Living Plan atau USLP. Nah, USLP ini sendiri terdiri dari 3 pilar, yaitu meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan, mengurangi dampak lingkungan, dan meningkatkan mata pencaharian. Next. Nah, untuk produk Unilever Indonesia ini, Unilever Indonesia telah memiliki 44 brand dan juga 9 pabrik yang bertempat di area industri Jabodetabek, Cikarang, Rungkut, Surabaya, dan kantor pusat di Tangerang. Kesembilan produk serta produk-produk yang dihasilkan telah mendapatkan sertifikasi dari Majelis Ulama Indonesia. Produk-produk dari Unilever Indonesia ini terdiri dari ada Pepsodent, ada sabun-sabunan, lalu kemudian ada shampoo juga, lalu ada deodoran, lalu ada sabun pencuci baju, lalu ada produk makanan seperti es krim, ada penyedap rasa, dan juga ada kecap. Untuk merek-mereknya bisa dilihat di slide PPT. Baik, selanjutnya yaitu ada laporan kinerja. Pendapatan Unilever Indonesia terjadi peningkatan 1,49% secara year on year menjadi 21,77 triliun.
Laba bersih turun 1,89% secara year on year menjadi 3,62 triliun. Next. Kemudian, dikarenakan PSBB ini mengurangi orang keluar rumah untuk membeli makanan rumah tangga sehingga mengurangi stok barang untuk kebutuhan pribadi. Hal ini membuat pendapatan Unilever sendiri menurun, tetapi hal ini dapat diatasi dengan perencanaan yang baik agar sasaran keuntungan dapat diraih. Seperti 3 pengujian untuk evaluasi pilihan strategi yang baik, yaitu yang pertama ada goodness of fit test, yang kedua yaitu ada competitive advantage test, dan yang ketiga yaitu ada performance test. Next. Kemudian permasalahan perusahaannya yaitu yang pertama adanya kenaikan biaya bahan baku dan bahan kemasan, yang kedua yaitu tidak stabilnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, yang ketiga yaitu melemahnya daya beli konsumen akibat melemahnya ekonomi global, yang keempat yaitu adanya persaingan dengan perusahaan lain yang bergerak dalam bidang yang sama, yang kelima yaitu maraknya penipuan yang mengatasnamakan PT Unilever Indonesia Tbk, yang keenam yaitu rendahnya infrastruktur yang memadai berupa jalan sehingga biaya pemasaran produk tinggi. Serta yang terakhir yaitu adanya dampak berkesinambungan dari penggunaan manufaktur dalam pembuatan produk maupun hasil penggunaan terhadap lingkungan. Next. Kemudian berdasarkan masalah tadi, ditemukan solusi permasalahan yaitu yang pertama mendekatkan diri dengan konsumen dan berupa mengintegrasi apa yang paling sering dikonsumsi dan dibutuhkan oleh konsumen. Yang kedua yaitu mampu memberikan pelayanan ke semua kalangan. Yang ketiga yaitu mengadakan program manajemen training dalam mencari SDM potensial. Yang keempat yaitu mengganti penggunaan solar gas untuk pabrik di Cikarang. Yang kelima yaitu memberikan produk yang dapat diakses dengan mudah oleh konsumen. Yang keenam yaitu mempertahankan dan meningkatkan ekuitas merek, serta yang ketujuh mengurangi karbon dioksida dari energi yang dihasilkan manufaktur, mengurangi penggunaan air, limbah, hingga penggunaan PVC sebagai kemasan. Baik, terima kasih Tatik dan juga Safira. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami yaitu Jenny. Oke, berikutnya ada rencana pengembangan yang dilakukan oleh PT Unilever, yang itu pembuatan sasaran jangka panjang mengacu kepada strategi induk yang telah ditetapkan sebelumnya. Sasaran jangka panjang Unilever Indonesia memiliki standar perilaku yang tinggi, sehingga bisa berdampak pada masyarakat dan lingkungan sekitar. Next. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami, Rizal. Baik, untuk strategi fungsional mengarah kepada berbagai bidang fungsional dalam perusahaan. Strategi ini menjadi penutup dalam melakukan berbagai aktivitas agar konsisten bukan hanya pada strategi utama, melainkan dengan bidang fungsional lainnya. Kemudian ada strategi manajemen keuangan. Strategi manajemen keuangan adalah mencakup 3 hal, yaitu bagaimana perusahaan memperoleh modal, alokasi kapital, dan manajemen modal kerja, termasuk dalam hal pembagian keuntungan. Strategi manajemen keuangan Unilever dilakukan melalui pendirian kantor pemasaran Unilever Indonesia ke berbagai negara seperti Singapura, Jepang, dan Australia. Kemudian yang terakhir strategi MSDM. Kegiatan MSDM ini meliputi pengadaan, penggunaan, dan pemeliharaan SDM. Tahap pengadaan mencakup rekrutmen, seleksi, dan orientasi. PT Unilever Indonesia Tbk rutin melakukan rekrutmen lulusan baru dari kampus terkemuka. Setelah itu diberikan sistem produksi, pemasaran, dan keuangan. Kemudian di-training sehingga menjadi SDM yang handal. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Baik, presentasi ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.